Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Masih bersama saya Dudun dan sudah tentunya di channelnya Dudun Aslam. Dan sudah pastinya di channel ini tuh bakalan sedikit bercerita tentang kisah saya sewaktu saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis di tahun 2022. Nah teman-teman, sebelum kesana kesini alangkah baiknya ya kan, saya akan mendoakan kalian dulu ya, siapapun kalian, dimanapun kalian yang menyaksikan video ini, saya doakan agar kalian tuh semakin banyak kesehatannya pulih lagi teman-teman ya. Ya jangan lupa juga teman-teman nih, mohon dibantulah subscribe-nya ya dan like-nya. Nah oke teman-teman, gini kita langsung saja ya ke topik pembahasannya. Nah untuk sekarang kita akan membahas tentang sering begah, sering sesak, napas nggak plong, pikiran kesono kesini. Nah ini dia, sama teman-teman, saya pun merasakannya setiap hari ya. Lagi parah-parahnya hampir setiap hari teman-teman, disertai dengan kelainan juga ya kan. Nah untuk masalah kenapa sering begah, napas nggak plong, itu tuh tandanya lambung kita tuh kebanyakan gasnya berlebihan, makanya terasa nyesek, terasa sakit di ulu hati ya kan. Kalau misalkan dianya udah parah, itu bakalan naik teman-teman, makanya dada suka sering panas ya kan, akhirnya mulut juga terasa asam pahit. Dah itu tandanya kalian sedang panas dalam dari gegara asam lambung yang di lambungnya tuh berlebihan teman-teman. Makanya caranya gimana biar agak enakan ya, minimal ya kan, syukur-syukur bisa sembuh total ya kan, secepat mungkin ya harus dikeluarin lah gas yang berlebihnya itu. Nah caranya gimana? Nah salah satu triknya dibantu dengan minum air hangat teman-teman ya. Air hangat itu sangat-sangat penting ya. Nah kalau misalkan disertai dengan kelayangan, lemes, kalian tuh boleh ditambahkan dengan madu ya kan. Kalau enggak ya gula putih ya kan, pokoknya manis-manis lah. Tapi kalau saya pribadi sih saya seringnya madu teman-teman, karena biasanya kan saya kemana-mana tuh suka bawa tas. Nah di dalamnya itu ada madu, ada minyak urut, dan ada juga obat-obatan teman-teman ya. Tapi kenyataannya obat-obatan tuh hampir jarang banget diminum teman-teman ya. Yang saya paling sering konsumsi itu madu doang. Jadi minumnya tuh langsung dipencet aja set. Jadi ya mungkin sekitar setengah sendok teh lah ya kan. Jadi nggak harus jadi patokan misalkan harus berapa lama nih. Kalau saya seingatnya aja teman-teman, kadang sejam sekali, kadang setengah jam sekali, pokoknya. Karena ya itu mindset saya, pikiran saya waktu itu, semakin saya sering mengkonsumsi madu, saya meyakini lambung saya tuh bakalan cepet pulih. Nah seperti itu teman-teman, karena itu juga penting banget teman-teman ya, pola pikir, mindset kita tuh harus dirubah ya kan. Yang tadinya selalu ke pemikiran yang jelek-jelek, nah mulai sekarang kita latih dengan ke pemikiran yang bagus-bagus lah ya kan, yang bikin kita semangat. Nah oke. Jadi kan sering ini teman-teman ya, begah, napas nggak plong nih. Untuk pernapasan kalian tuh saya pastiin lah ya, walaupun saya bukan dokter teman-teman ya, ini kan berdasarkan pengalaman saya, pernapasan kalian tuh nggak masalah. Yang masalah tuh lambungnya kebanyakan gas, akhirnya perut terasa kembung, kayak rasa begah, nggak nyaman lah akhirnya, makanya napasnya nggak plong ya kan. Makanya disitulah suka pemikiran kesono kesini. Nah triknya itu teman, salah satunya saya konsumsi air hangat ya kan, disertai, maksud dipancing-pancing lah biar sendawa teman-teman ya. Tujuannya untuk mengeluarkan gas yang berlebih di lambung ya kan. Lumayan efektif sih waktu saya sakit ya. Jadi sambil minumnya rileks, duduk, minumnya perlahan. Ada triknya juga cara minumnya teman-teman ya, jangan sekaligus. Jadi seruput, 2 seruput, 3 seruput, udah tahan dulu, ambil kita
tarik napas, olah napas, sambil disendawain biar keluar nanti sedikit-sedikit. Nanti juga berkurang teman-teman ya, nanti situ perutnya akan sedikit kendor lah ya kan, nggak terlalu kencang karena kan gasnya sudah sedikit-sedikit keluar. Makanya dibantulah dengan air hangat. Nah makanya itu jangan, biasanya nih ya kan, berdasarkan saya sharing sama teman-teman yang sependeritaan waktu itu kan, rata-rata mereka tuh males minum teman-teman ya, kebutuhan air minumnya untuk sehari-harinya tuh sering tidak terpenuhi. Nah oke lah, dengan jangka waktu yang sudah tahunan tentunya itu akan berdampak tidak bagus juga teman-teman ya. Makanya mulai sekarang harus dipaksain ya, minum minimal 8 gelas lah minimal, itu untuk orang dewasa ya kan. Tapi untuk lebih detailnya lagi sih, kalau menurut dokter emang ada sih, menurut berat badannya berapa dikali 0, berapa gitu, saya juga lupa teman-teman ya. Kalau memang nggak mau pusing-pusing, udah segitu aja lah, 8 gelas ukuran ya, gelas standar lah, daripada kalian pusing-pusing, udah seperti itu aja. Tapi nanti kalau misalkan kalian pengen cari tahu ya silakan ya, untuk lebih memastikan lagi ya kan. Nah itu teman-teman caranya waktu saya menangani perut begah, kembung, napas nggak plong tuh, yaitu salah satunya minum air hangat perlahan, dibantu sendawa, akhirnya sedikit-sedikit gasnya keluar ya kan. Akhirnya lama-kelamaan kan akhirnya lebih enteng, lebih rileks perutnya, akhirnya kan pemikiran juga sedikit lebih tenang lah ya kan. Makanya nanti ya biar cepat normal lagi pikirannya ya kan, asam lambungnya. Karena mau gimana juga teman-teman, gini loh, asam lambung tuh ya penting buat tubuh kita tuh, penting. Kalau misalkan gini loh, kalau nggak ada keasaman di lambung kita, gimana coba, ayo makanan dicernanya kalau bukan sama keasaman lambung di lambung kita ya, ayo makannya. Kita pentingnya pemahaman itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita sudah paham bahwa asam lambung itu diperlukan untuk tubuh ini untuk menguraikan ya, maksudnya untuk memproses makanan ya kan. Nanti setelah masukkan makanan turun ke lambung, di lambung diproses turun ke usus, di usus nah disitulah diserap nutrisi kandungan yang ada di makanan tersebut teman-teman. Dan nah setelah nutrisinya itu tentunya akan disebarkan ke seluruh tubuh kita ya kan. Pokoknya gini ya, segala sesuatu yang kita rasakan ya ketika lambungnya nggak normal tuh, itu semua tuh ada alasannya dan ada penjelasannya dan masuk akal teman-teman. Jadi nggak usah takut lah ya kan. Tapi tetaplah saya juga waktu itu mah tetap mikirnya ke arah yang negatif mulu. Nah makanya pas ketika saya ketemu dengan video-video seperti itu tuh, nah di situ saya mulai sedikit dijadikan patokan lah teman-teman. Makanya saya sering mendengarkan motivasinya. Nah awal-awalnya saya juga nggak langsung praktekin teman-teman, karena kan masih mencari-cari tahu nih, gini ya rasanya ya, banyak bener ya. Tapi begitu saya dengarkan dengan seksama, mulailah saya mempraktekkan. Dan memprakteknya juga jangan yang maksudnya yang sekiranya wah ini susah, wah gini, udah yang sekiranya menurut kalian tuh paling gampang ya, apa aja, mulai dari mana ya. Waktu itu saya bangun tidur walaupun dengan malamnya kurang tidur, saya mencoba maksain untuk berjemur. Nah saya berjemur, setelah itu sarapan ya kan, dikit. Ada triknya, segala sesuatunya untuk bagi penderita asam lambung dan saya tipe psikosomatis ada triknya teman-teman. Jadi yang tadinya sebelum kita sakit tuh kita makan, kita ngapa-ngapain tuh nggak terkontrol, tapi ya maksudnya untuk ya saran saya pribadi sih untuk pemulihan, untuk menormalkan lagi tuh
ada triknya teman-teman ya, biar tujuan tuh nggak kaget tubuh kita tuh. Makanya kita dikit-dikit dilatih ya, dari makannya, cara makannya, porsi makannya. Nah, untuk pola pikirnya juga harus dilatih lagi teman-teman, apalagi yang udah anxiety-nya udah parah. Butuh latihan teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya, kalau kalian tuh merasakan sesak dada, sering panas ya, sering melilit ya kan. Ya kalau misalkan untuk nama-namanya kan, istilah dokternya kan dispepsia ya kan, terus gastritis lah, terus apalagi mah kronis lah, ya apapun itu, intinya itu masalah pencernaan ya. Kenapa ya, biar kalian nggak terlalu puyeng juga ya, jadi udah kalian pukul rata aja dah, intinya pencernaan kalian tuh lagi bermasalah, udah titik. Apapun itu diagnosanya, udah intinya seperti itulah, pencernaannya sedang bermasalah. Nah, untuk nantinya juga teman-teman nih, kalau misalkan mau mencoba silahkan ya. Mungkin cara saya pernah mempraktekkan begini teman-teman ya, dari mau tidur sampai ketemu tidur lagi, nah itu jam-jamnya sudah tertata teman-teman. Butuh latihan teman-teman. Kalau nggak dilatih ya sama teman-teman ya, saya juga ya sama lah seperti kalian ya kan. Ini kadang pikirannya sembuh nggak ya, ini bakalan sembuh nggak ya, kok tiap hari itu makin banyak aja nih sensasi, dan itu membuat ya pikiran kita ya capek teman-teman. Pikiran gimana nggak capek orang tiap hari, yang ada di otak cuman pikiran yang jelek-jelek mulu, dan mengarahnya ke penyakit yang berat, ke penyakit yang horor-horor lah. Tapi makanya nih, setelah saya mempraktekkan, alhamdulillah teman-teman, itu semua tuh normal. Kayak misalkan jantung kitanya nggak ada masalah ya kan. Walaupun misalkan kalau misalkan parah-parahnya, kalau untuk diagnosa dokter tentunya teman-teman ya, pastilah sedikit adalah gangguan, namanya juga lagi bermasalah pencernaannya, pastinya fungsi tubuh yang lainnya juga pun ikut bermasalah ya kan. Dan itu ya hal yang lumrah lah ya kan, dan masuk di akal, karena semuanya juga ada alasannya dan masuk akal teman-teman ya. Pokoknya jangan takut dah. Ya, urusan mati mah urusan Tuhan teman-teman ya, bukan urusan kalian. Kalian mah udah jaga kesehatannya untuk beribadah ya kan, untuk aktivitas, pokoknya semata-mata untuk ibadah lah ya kan. Adapun yang sudah berkeluarga ya untuk menafkahi keluarganya ya kan. Dan untuk kepentingan lain juga lah, itu terserah kalian lah ya kan, masing-masing kita kan beda lah gitu teman-teman ya. Intinya mulai dari sekarang harus paksain ya kayak hidup sehat sih intinya teman-teman ya. Ya harus ditahan dulu lah, maksudnya yang tadinya kita kan makan pedasnya wah gimana gitu kan, suka-suka. Tapi ketika sudah bermasalah mohon ditahan dulu lah, karena kan kalian tahu sendiri kan, gimana setelah pencernaan bermasalah, kalian makan pedas sedikit aja, waduh itu rasanya tidak nyaman kan. Makanya tahan dulu aja untuk beberapa waktu mah. Nah, nanti juga kalau misalkan udah ada perubahan, kalian bisa melatih lagi teman-teman ya, dengan makanan yang pedas-pedas, tapi jangan langsung yang pedasnya luar biasa. Jadi yang pedas-pedas ala kadarnya aja dulu, nanti bertahap. Iya seperti itu. Kalau misalkan langsung sekaligus nanti kaget badannya ya, lambungnya nantinya kumat lagi. Makanya kenapa sebagian teman-teman tuh banyak yang sering bolak-balik ke rumah sakit, ya benar kan? Karena saya juga masuk grup di Facebook tuh berapa teman-teman ya, banyak. Jadi saya sering memantau, ya bukan memantau sih, jadi nggak sengaja aja karena emang saya sering aktif di Facebook, tapi sekedar cari-cari informasi apa gitu kan, iseng-iseng lah, apa tonton video atau tonton apa. Makanya
ketemulah dengan grup-grup ya, dengan grup-grup masalah lambung lah ya kan, saya gabung kan, saya juga sering lihat teman-teman lagi curhat gini-gini. Nah teman-teman, seperti biasa ya, memorinya untuk saat ini masih terbatas. Saya akhiri di video ini, tapi nanti saya akan bikin video yang lain dan tentunya pasti lebih menarik lagi teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau menanyakan sesuatu boleh teman-teman ya, silahkan di kolom komentar ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.